Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dari kelas KPI 3C, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan atau membaca ayat-ayat jurnalistik untuk memenuhi tugas mata kuliah jurnalistik dakwah. Ayat-ayat jurnalistik ini terbagi menjadi 3 atau menerangkan 3, yaitu yang pertama 7 perintah bagi jurnalis, yang kedua 4 larangan bagi jurnalis, dan yang ketiga 6 media jurnalistik dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik, yang pertama perintah bagi jurnalis. Perintah bagi jurnalis ini terbagi menjadi 7 atau ada 7 ayat yang menjelaskan tentang jurnalis pada Al-Quran. Yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Tentang ini dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, ada tentang tugas jurnalis menyiarkan berita. Ini dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni wal awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil umri minhum la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan para ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui dari mereka, yaitu Rasul dan para ulil amri. Ada yang ketiga, yaitu tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tentang ini dijelaskan pada Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf serta mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Adapun yang keempat, yaitu jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Ini dijelaskan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum
binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatihi fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar mereka tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu sendiri. Adapun yang kelima, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Ini dijelaskan pada Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Adapun yang keenam, yaitu jurnalis adil. Jurnalis adil dalam pemberitaan. Ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahadillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Lalu ada yang ketujuh, yakni jurnalis selektif dalam menerima informasi. Tentang ini dijelaskan pada Quran surat Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, maka mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Lalu kita kembali ke yang kedua, yaitu larangan bagi jurnalis. Larangan bagi jurnalis ini terbagi menjadi 4 di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, ada tentang jurnalis dilarang menerima berita bohong. Tentang ini dijelaskan pada Quran surat An-Nur ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula idza sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu anfusihim khairu wa qalu hadza ifkum mubin.
yang artinya mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Lalu ada yang kedua, yaitu jurnalis di dalam menyebarkan berita bohong. Ini dijelaskan pada Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibur rajasa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, yaitu bohong. Adapun yang ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Hal ini dijelaskan pada Quran surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin benar, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Lalu adapun yang keempat, yaitu jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki, ataupun menghina. Tentang ini dijelaskan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang-orang yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Lalu balik lagi yang ketiga, ada media jurnalistik. Media jurnalistik ini terbagi di dalam Al-Quran ada 6 macam. Yang pertama, Al-Qalam, yang artinya pena. Ini dijelaskan pada Quran surat Al-Alaq ayat 4 ataupun ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, yang artinya bacalah, dan Tuhanmu lah yang
Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Adapun yang kedua yaitu al-midad, yaitu artinya tinta. Ini dijelaskan pada Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadul likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madad. Yang artinya, katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Lalu ada yang ketiga, yaitu al-qirtas, yang berarti kertas. Ini dijelaskan juga pada Quran surat Al-An'am ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitabun fil qirtasi falamasuhu bi aidihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Yang artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri. Tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Adapun yang keempat, yaitu suhuf. Suhuf ini berarti mengartikan lembaran kertas. Yang dijelaskan pada Quran surat Al-Naim ayat An-Najm ayat 36 dan 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Quran surat Al-Najm ayat 36 sampai 37. Adapun yang kelima ini ar-raq. Ar-raq ini artinya lembaran tulisan. Tentang ini dijelaskan pada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Yang artinya, tahukah kamu Illiyin itu yaitu kitab yang tertulis. Adapun yang keenam ataupun yang terakhir, ini yaitu lauh, yang mengartikan batu tulis. Ini dijelaskan pada Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata saya yang salah, itu datang dari diri saya pribadi, dan bila ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, terakhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.